energi kebahagiaan, energi keselamatan, energi kemuliaan, semua miliknya gitu loh ya, ya. Makanya jika ingin kekuatan ya harus mendekat gitu loh. Ya. Mendekat kepada Rob yang sebenarnya. Gimana gitu mau loh. dekat kalau nggak kenal ya, memperlabu. Iya. Kalau ingin bahagia ya harus mendekat kepada yang punya kebahagiaan gitu loh. Sehingga kebahagiaannya itu betul-betul kebahagiaan yang langgeng. Kebahagiaan yang sejati, bukan lahir kebahagiaan batin. semu. Insun Rahayu Bawaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana sehat, selalu berseri, tambah bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami tak lupa mendoakan kalian semua selalu sehat, berbahagia dan banyak rezekinya juga. Amin. Nah, Kang Prabu, ini saya langsung saja ya. Saya sudah menulis banyak di sini untuk langsung saya pertanyakan kepada Kang Prabu. Siap. Kang Prabu, ini kan banyak sekali masyarakat khususnya ya, para klien nih yang bingung seperti tidak tahu arah dan tujuan hidup ini. Gitu ya. Bahkan mereka cenderung tidak mempunyai gairah hidup atau putus asa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, sebagai seorang penasehat spiritual, tentunya Kang Prabu juga sangat paham ya akan hal itu. Nah, terkait hal itu ada beberapa pertanyaan dari para klien yang disampaikan kepada saya, dan sejauh ini saya jawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Nah, ini Kang Prabu. Pertama, kenapa mayoritas masyarakat tidak tahu arah dan tujuan hidupnya? Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kaya raya tapi hidupnya merasa hampa. Jadi arah dan tujuan hidup yang selama ini diketahui oleh masyarakat, mayoritas masyarakat ini kan arahnya ini kematian. Ya, menyebabkan hidup pun menjadi kurang bergairah, kan gitu ya. Karena kan orientasinya atau tujuan hidupnya itu di alam kematian. Fokusnya ya di kehidupan bumi alam ini ke arah kematian. Jadi di kehidupan bumi alam ini sudah tidak ada konsentrasi. Kurang konsentrasinya. Sehingga gairah hidup pun berkurang. Itu tanpa baik disadari maupun tidak ya? Iya, disadari ataupun tidak. Ya, yang terjadi seperti itu. Karena memang ya sejak kecil ya, sejak dilahirkan, sejak mulai mengenal lingkungan ya, mengenal sekolah apalagi ya, itu sudah diajarkan ya bahwa orientasi hidupnya itu ya ada di alam kematian. Ya. Jadi pendidikan yang diajarkan ya kepada seluruh masyarakat ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia gitu kan. Ya. Arahnya itu kepada kematian. Karena seluruh doktrin dan dogma agama itu kan memang mengarahkan kematian. Bahkan bukan hanya doktrin dan dogma agama saja, ilmu pengetahuan pun ya, orientasinya tetap kepada kematian gitu loh ya. Yaitu sehingga ya konsentrasi hidupnya itu bukan pada kehidupan di bumi alam ini ya, tapi pada pada kehidupan akhirat. Ya. Jadi istilahnya apa ya, ngumpulin
sangu mati gitu ya, bekal untuk kematian, meninggal gitu loh. Yaitu sehingga sekali lagi gairah hidup ya di kehidupan bumi alam ini ya sangat berkurang sekali, sangat berkurang, lemah, dan gitu loh, menjadi ya. gejolak, berbagai gejolak gitu. Iya, ya intinya karena itu ya adanya doktrin dan dogma yang mengarahkan manusia kepada kematian, Gitu. Siap. termasuk kekuatan terbesarnya yaitu berupa Tuhan ya, juga surganya ya, itu semuanya ditaruh di alam kematian gitu siap. lah, ya. Ya sangat wajar sekali jika gairah hidup manusia ini ya sangat lemah sekali Sangat di kehidupan bumi alam ini. Arah dan tujuan hidupnya pun menjadi tidak jelas gitu loh ya kan ya. Karena dijelaskan di ajaran doktrin dan dogma pun ini tidak jelas kemana arahnya gitu loh ya. Betul. Ya, sekalipun arah tujuannya di alam kematian, tapi kan kemana? Itu nggak jelas. Nggak jelas. Betul. Sehingga mengambang gitu loh. Ya. Karena kematian ini ke alam batin atau ke alam gaib. Ya, namanya alam gaib ini kan alam yang nggak jelas. Iya, gitu, betul. ya. Dan kita selalu dihantui rasa ketakutan. Iya, ketakutan gitu loh. Ya, karena masalah dosa atau bagaimana kita akan Prabu ya. Intinya karena doktrin dan dogma agama gitu Siap. loh, yang merupakan inti permasalahan sehingga manusia itu tidak mengetahui arah dan tujuan hidupnya ada ya, di bumi ini gitu ya. kan. Kenapa dilahirkan di kehidupan bumi alam ini kan tentunya untuk mengurus bumi ini Betul, gitu loh, ya kan? betul. Ya, mengurus kehidupan di alam bumi ini, Bukan untuk mengurus Iya, nanti mati ya. bukan untuk mengurus nanti kematian gitu loh. Ini yang salah kaprah Siap. berupa doktrin dan dogma. Jadi banyak sekali ya Kang Prabu orang-orang kaya yang berseliweran di media ternyata masih galau terus hidupnya. Iya, ya Pindah agama satu ke satunya yang lain gitu Kang Prabu. Siap. Ya itu karena tidak punya pegangan hidup kan ya. Ya di ajaran doktrin dan dogma ini kan sekali lagi itu membingungkan gitu loh ya kan ya, sehingga ya nggak jelas gitu loh ya kan, hidupnya ngambang, hidupnya menjadi hampa gitu loh ya kan, karena tidak mengenal kepada kekuatan yang sejatinya ya, mengenal hidup yang sejatinya bagaimana itu tidak diajarkan gitu. Siap. Ya. Sehingga ya wajar hidupnya terombang-ambing, ya. Hidupnya hampa bahkan ya kan, mencoba mencari berbagai macam bentuk kebahagiaan, tapi sifatnya temporer semua. Sifatnya sementara semua gitu loh. Betul. Tidak ada kebahagiaan yang sifatnya sejati gitu, yang langgeng gitu loh. Yang langgeng. Ya, kan? Nah, jadi setelah umpamanya habis bertamasya ke tempat yang mengasihkan, yang membahagiakan, tapi sepulang dari tamasya ini loyo lagi ya, lemas lagi, lemas lagi. Bahkan dalam perjalanan pun itu sudah lemas ya kan, capek. Itu seperti itu. Saya mendengarkan Kang Prabu aja teringat saya yang dulu udah sangat hampa Kang Prabu. Pernah di posisi itu. Hampa. Gitu. Siap. Ya, karena tidak menyentuh kepada ranah inti gitu loh ya. Seluruh pendidikan yang ada lah ya, baik pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan ya, ini sama sekali tidak mengarah kepada inti dari kehidupan gitu loh ya. Ini yang menyebabkan kemudian menjadi hampa gitu loh. Siap. Lemah dan rapuh gitu. Tak berdaya. Baik Kang Prabu, untuk selanjutnya nih, apa sebenarnya inti dari hidup dan kehidupan ini? Ya. Inti dari hidup dan kehidupan ini ya Rob gitu loh ya. Intinya kan Rob iya. ya, guru gitu loh. Robbul alamin
itu guru alam semesta jagat raya ini. Siap. Yang menjadi inti kekuatan, ya. Inti dari alam ini, ya kan. Nah, di tayangan sebelumnya kan juga kita sudah menyebutkan, ya kan. Jadi inti kekuatan, ya. Inti kekuatan itu Rabbul Alamin, gitu. Siap. Ya. Betul. Nah, inti alam itu sendiri, ya, ada di situ kan ada neutron, proton, elektron, gitu kan. Nah, Rabbul Alamin itu sendiri juga kalau di keilmuan Sahbandar Karimadi ini kan ada 3, ya kan. Sahbandar Karimadi, gitu loh, ya. Seperti di budaya ada yang namanya Trimurti. Betul. Kalau di ajaran agama Nasrani ada yang namanya Trinitas. 3 kekuatan yang menjadi guru, ya, dalam hidup dan kehidupan kita ini. Betul, ya. Kang Prabu. Intinya itu sebetulnya, gitu loh, yang menjadi inti dari hidup dan kehidupan ini, gitu loh. Betul. Tadi harus menemukan dong Kang Prabu. Iya, jadi ya harus menemukan ini, gitu loh, inti dari kehidupan ini. Karena kalau tidak menemukan itu, ya hidupnya menjadi hampa, gitu loh. Gak ada pegangan, ya. Nggak ada pegangan, gitu loh, ya. Jadi hidup seperti tidak hidup, gitu kan, lemah, tak berdaya, ya. Makanya, ya, manusia itu ya dikatakan sebagai makhluk yang lemah, tak berdaya, gitu kan. Yang punya kekuatan itu Tuhan, iya, gitu kan. benar, Ya, seperti memang itu. seperti itu. Makanya inti kekuatan itu ya Tuhan, Rabbul Alamin, gitu loh. Nah, sejauh ini, ya kan, pengetahuan tentang eksistensi ketuhanan ini mengambang, Robnya nggak jelas, gitu loh, ya. Karena sekali lagi Tuhannya itu, ya, ini ditaruh atau diletakkan di alam kematian. Jadi ketemu Tuhannya itu nanti betul. setelah mati baru bisa ketemu, gitu loh, ya kan. Memang benar setelah mati memang baru tahu, gitu loh. Oh, ternyata tuh wujud Tuhannya tuh ada di sana, gitu loh. Jadi setelah mati itu baru sadar, gitu loh, Tuhannya itu ternyata ada di kehidupan bumi alam ini. Jadi harus Ya. kembali lagi. Ya, jadi harus kembali lagi, gitu loh, harus terlahir lagi. Nah, untuk bisa terlahir lagi harus ngantri, gitu kan. Ngantrinya panjang banget. Ya. Karena kelahiran ini kan hanya berapa ribu per harinya, gitu, ya kan. Nah, sementara yang ngantri ini miliaran, bahkan triliunan, gitu. Ya, setelah berhasil terlahir dapat doktrin lagi. Iya, setelah terlahir, Aduh, ya kena kan, doktrin lagi, lupa. terdoktrin lagi, ya kan, nggak ketemu lagi, lupa, balik lagi mati lagi, ya. Iya, jadi inti dari hidup dan kehidupan ini, ya, Rob, sekali lagi guru, ya, Rabbul Alamin, guru alam semesta jagat raya ini, atau sang guru sejati, gitu loh, yang disebut sebagai Tuhan itu sebetulnya. Jadi memang pemirsa, beliau sudah menyampaikan inti dari kehidupan ini adalah Rabbul Alamin, dan pemirsa harus menemukan, ya. Iya, makanya pegangan dalam hidup. Yang punya kekuatan, ya, punya kekuasaan, punya keselamatan, ya, punya kenikmatan, itu kan Rob, betul. Gitu loh, Rabbul Alamin, energi kebahagiaan, energi keselamatan, energi kemuliaan, semua miliknya, gitu loh, ya kan. Makanya jika ingin kekuatan ya harus mendekat, gitu loh. Ya. Mendekat kepada Rob yang sebenarnya. Gimana gitu mau loh. dekat kalau nggak kenal, ya, Kang Prabu? Kalau ingin bahagia ya harus mendekat kepada yang punya kebahagiaan, gitu loh. Sehingga kebahagiaannya itu betul-betul kebahagiaan yang langgeng, kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu, gitu loh, ya. Jadi kalau kebahagiaan bukan dari Rob, ya kan, umpamanya dari uang, ya kan,
dari anak, dari istri, itu kan kebahagiaan yang sifatnya semu gitu loh kan, dan sementara gitu loh, ya. Bukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati itu ya bersama dengan Rob, ya, bersama dengan Robbul Alamin. Tidak meninggal dulu pemirsa ya. Iya. Robbul Alamin ya, itu kan sekali lagi adanya di kehidupan bumi alam ini ya, yang lahir dan batin gitu loh ya. Nah makanya pada saat di kehidupan bumi alam ini ya harus ketemu gitu loh, ya. Minimalnya mendekat, berusaha terus berjuang ya, berjuang untuk bisa ketemu dengan beliau gitu loh, ya. Sehingga energi beliau itu nanti akan sampai, apa ya, ibaratnya beliau itu mengulurkan tangan gitu ya, loh, betul. Untuk kalau kita sampai. Meminta, alam semesta pasti memberi, pasti gitu loh. Siap. Ya, baik kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kang Prabu ya. Apa sebenarnya tujuan dari hidup ini Kang Prabu? Ya itu tujuannya itu ya menemukan Robbul Alamin, kembali kepada Robbul Alamin. Ya, siap. Kalau bahasa agamanya ya, agama Islam khususnya, itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ya, kepada zatnya gitu loh. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini kemudian saat ini kan dikonotasikan sebagai kematian gitu loh. Ya, betul. Nah, padahal kan kembali kepada Robbul Alamin gitu loh. Nah, bagaimana bisa untuk kembali kepada Robnya kalau kita tidak tahu gitu loh, ya kan, sekalipun mati ya kan, ya tidak akan pernah bisa sampai gitu loh, ya kan? Karena kan tidak tahu gitu loh, ya. Nah bagaimana bisa tahu, ya harus mencari gitu loh, ya, mencari Robbul Jangan pasrah saja Kang Prabu ya. Jadi tujuannya itu ya kembali kepada Robbul Alamin ya. Jadi kembali ya, sinergi dengan Robbul Alamin ya. Jadi kembali di sini bukan berarti apa ya, kematian gitu Kang, bukan berarti mati gitu loh ya. Mati merasa diri ini tidak ada ya, betul. Diri tidak ada, yang ada hanya beliau hanya Robbul Alamin gitu loh. Karena memang pada hakikatnya yang ada itu hanya beliau gitu, hanya Robbul Alamin. Makanya disebutkan Tuhan itu ada di setiap titik ordinat ya, ada di seluruh titik ordinat dari alam semesta jagat raya ini gitu loh ya. Semuanya adalah wujudnya. Justru yang tidak ada itu wujud kita gitu loh. Wujud diri kita ini gitu loh. Nah intinya adalah kesadaran itu gitu loh. Kesadaran bahwa diri ini adalah bagian dari Robbul Alamin. Nah, bagaimana kita bisa kembali? Ya harus betul-betul mengenal dirinya gitu loh kan, mengenal dirinya sampai betul-betul kita bisa sinergi dengan dirinya gitu loh. Mensinergikan, intinya adalah mensinergikan dengan sang inti dari kehidupan ini, dengan sang Robbul Alamin gitu loh. Bagaimana bisa sinergi? Nah saat ini ya, tingkat sinergi atau keselarasannya dengan sang Robbul Alamin ini presentasinya itu sangat kecil sekali gitu loh ya. Betul. Mungkin sekitar 5%-an gitu loh. Makanya jati diri manusia pada saat ini ya lemah, tak berdaya gitu loh. Karena tingkat keselarasannya atau sinerginya dengan sang Robbul Alamin ini masih sangat kecil sekali. Gitu. Jauh Kang Prabu. Sangat jauh. Makanya kita mari kita bareng-bareng bersama-sama ya kan, untuk bisa sinergi dengan sang Robbul Alamin gitu loh ya. Siap. Nah kita lanjut Kang Prabu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya hal terpenting apa yang perlu diraih dalam hidup dan kehidupan ini Kang Prabu? Jadi hal yang terpenting itu ya tentunya itu ya. Bertemu itu ya, bertemu dengan Robbul Alamin ya. Jadi untuk kalau sudah bertemu dengan Robbul Alamin ya tentunya kan ada
banyak sekali Iya, berkah betul, yang berkah didapatkan. harus bagaimana Karena kan sebenarnya. pemilik segalanya, Siap. Rabbul Alamin, Siap, ya. siap. Termasuk juga keselamatan dan kemuliaan, ya. Jadi kalau hal yang ingin diraih, ya, keselamatan itu, ya semuanya ada di Rabbul Alamin, ya. Begitupun dengan kemuliaan, gitu. Jadi hal yang terpenting ya tentunya itu, ya, wujud dari Sang Rabbul Alamin itu. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Rabbul Alamin, Ya, betul. itu yang perlu dilakukan sebetulnya dalam hidup dan kehidupan ini adalah melakukan pendekatan, berusaha untuk mengenal lebih dekat, ya kan, mengetahui, ya, kemudian mengenal lebih dekat dan bisa mensinergikan lah, Betul. ya. Mensifati, termasuk ini kan mensinergikan, ini kan Mensifati, betul, Kang Prabu. sifat-sifat dari Sang Rabbul Alamin, Apapun ya kan? sifat beliau lah, ya. Apapun, ya, sifat-sifat dari beliau itu ya kita sifatin semua, ya. Siap, Yang namanya mensinergikan itu, gitu loh. Jadi yang namanya menyatukan diri dengan manunggaling galih, ya. Iya. Yang namanya manunggaling galih itu bukan berarti, ya, kita menyatu ibarat ini satu tetes air kemudian menetes dalam satu gelas dicampur. Dicampur, Bukan seperti itu bukan, tapi maksudnya. mensifati, ya. Iya, maksudnya itu bagaimana kita itu ya sinergi, selaras dengan Sang Rabbul Alamin, gitu loh. Iya, betul. Karena Rabbul Alamin tetap yang maha tunggal, Iya, gitu kan. Nggak ada duanya. Kita hanya percikan-percikannya saja, gitu loh. Siap. Nah, makanya percikan-percikan ini ya perlu menyelaraskan dengan Sang Maha Tunggal itu, gitu loh. Intinya ya harus punya niat untuk mencari, mengenal, gitu, Iya, Prabu, ya. intinya harus menemukan. Nah, setelah menemukan ini kan berusaha untuk mendalami, ya. sehingga sinergi dengan sinergi Sang Rabbul dengan Alamin. Rabbul Alamin. Ibarat kita kenal dengan telaran, Iya. tahu lebih dalam lagi, ya, iya. tentunya kan harus Mendalami, terus mendekati. mendekat, akhirnya bisa ketawa bareng, ya. Bisa Bercengkrama, ya, bisa bermesraan. bermesraan energinya, Kang Prabu. Energinya pemirsa. Itu bermesraan yang sejati itu seperti itu, Kang Prabu, ya. Seperti itu. Baik, Betul. baik. Ini yang terakhir, Kang Prabu. Siap. Nah, apakah ada cara yang tercepat untuk meraih tujuan hidup dan hal yang terpenting dalam hidup ini? Iya. Caranya ya yang tercepat, ya, itu ya dengan keilmuan akhir zaman. Siap. Karena ilmuwan akhir zaman ini memang diformulasikan oleh Sang Rabbul Alamin, gitu loh, ya. Untuk mengakselerasi, untuk proses percepatan, gitu loh. Siap. Ya. Proses percepatan, ya, agar manusia ini bisa mengenal dirinya, ya, bisa mengenal dirinya, kemudian bisa mensinergikan dengan dirinya, gitu loh, ya. Dengan Sang Rabbul Alamin ini. Nah, formulasinya ya dengan keilmuan akhir zaman ini, ya. Siap. Ya, dengan olahan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi, ya. Makanya di situ kan ada jurus inti air, inti api, inti bumi, inti angin, dan inti nyawa, gitu loh, ya. Jadi kan itu untuk mengenal diri, ya. Bagaimana untuk bisa mengenal Rabbul Alamin kan mengenal diri dulu, gitu kan. Nah, untuk bisa mengenal diri yang lebih cepat, ya, prosesnya itu dengan gerakan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Siap. Jadi formulanya itu yang paling cepat, ya, dalam rangka untuk bisa bertemu dengan Sang Rabbul Alamin, ya, dimulai dari bertemu dengan diri sendiri, ya kan? Karena kan mayoritas masyarakat mengenal diri aja belum, buktinya paham, hidupnya hampa, gitu kan. Iya, hidupnya hampa, tidak tahu arah dan tujuan dari hidup ini, gitu kan, ya, karena tidak mengenal dirinya, gitu loh, ya. Dia lebih mengenal kepada dunia lain, gitu loh, ya. Gitu Ya, loh. kerasa juga kalau bicara tentang tidak mengenal
kalau nggak ada formula instan ini aku rasa sulit Kang Prabu. Sulit. Banyak menilai. Iya. Benar. Karena saya sendiri ya dalam perjalanan mencari jati diri Tuhan, ya, mencari Rabbul Alamin itu kan puluhan tahun. Betul. Dan itu pun belum ketemu, hanya bertemu dengan diri. Nah, setelah ketemu dengan keilmuan akhir zaman, kemudian fokus ya mengolah jurus selama 1 bulan baru ketemu dengan Sang Rabbul Alamin gitu loh ya. Itu dulu aja Kang Prabu juga nggak langsung mau jurus Kang Prabu. Iya gitu loh. Melihat tayangan filosofinya aja kan kok gerakannya kok kayak sepele begini. Iya, gitu, gerakannya kok sepele begini. Iya, ya betul, kan? betul. Gitu. Jadi pemirsa, beliau sudah menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan saya, dan saya yakin pemirsa juga mengalami berbagai pertanyaan yang seperti saya sampaikan tadi ya, dan ini semoga bisa menjadi jawaban dan pemirsa juga tambah tercerahkan, begitu Kang Prabu ya. Iya. Mungkin ada kata-kata pesan terakhir buat pemirsa Kang Prabu? Iya, saya rasa ya semuanya ini kan pada dasarnya itu mencari semuanya ya. Betul. Walaupun mungkin harus melalui banyak lika-liku ya kan, harus mencari ini dan itu dulu ya kan. Pada dasarnya yang dicari dalam hidup dan kehidupan ini adalah Rabbul Alamin gitu loh. Nah, Sang Rabbul Alamin ini sudah memberikan formulanya yang terinstan gitu loh, yang tersimpel, yaitu berupa keilmuan Sah Bandar Karimadi dalam bentuk gerakan-gerakan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Ya, makanya silahkan saja ya untuk masyarakat yang hidupnya masih hampa ya, tidak tahu arah, bingung ya kan dalam hidup dan kehidupan ini, ya mangga silahkan bergabung saja dengan keilmuan akhir zaman ya. Bisa nanti menghubungin saya ya ataupun menghubungi Nyimas Ratu Dewi Larasati ya, di deskripsi ada ya. Siap. kangraga.com dan dewilarasati.com gitu. Ya, dan pemirsa jangan menilai siapa yang menyampaikan ini, tapi isinya kan begitunya. Baik Kang Prabu, saya rasa cukup dulu ya untuk perbincangan kita kali ini. Sekali lagi hatur nuhun anukasun atas waktunya. Sami-sami. Pemirsa, saya rasa untuk perjumpaan kita pada malam hari ini ya, kita sudahi dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan tema dan pembahasan yang lainnya. Hatur nuhun anukasuhun. Insun Rahayu Bawaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.